wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Raras Hafidah selaku dosen pengajar Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman akuntansi 2J. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah, rahmat, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari yang cerah ini. Kita semua tentu pernah mendengarkan kata global warming yang sudah tidak asing lagi dibahas di berbagai media. Pemanasan global atau global warming pada kenyataannya merupakan masalah serius yang mengancam bumi kita saat ini. Salah satu akibat dari pemanasan global adalah rusaknya lapisan ozon dan perubahan iklim yang tidak menentu. Lalu, apa akibat dari kejadian ini bagi kita semua? Ini yang perlu kita pahami. Mari kita coba lihat lebih jauh. Ozon adalah lapisan mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi bumi beserta isinya dari sinar ultraviolet secara langsung. Bisa dibayangkan jika tidak ada lapisan ozon yang melindungi bumi, maka tidak akan ada lagi siklus kehidupan. Kehidupan di planet bumi ini akan musnah, termasuk kita semua. Apakah kita mau kejadian ini terjadi? Teman-teman yang saya banggakan, pernahkah kita semua memikirkan, setidaknya pernah mendengarkan kabar berita bagaimana keadaan ozon saat ini? Para penelitian, para ilmuwan dunia, lapisan ozon telah mengalami penipisan dari tahun ke tahun. Bahkan katanya saat ini sudah ada lubang ozon di daerah Arizona. Lubang ozon ini terbentuk karena adanya dampak dari pemanasan global atau disebut dengan global warming. Bila ada lubang ozon, berarti disitulah sinar ultraviolet memancarkan sinarnya secara langsung. Tanpa adanya penyaringan lapisan ozon, semua makhluk hidup di bumi tidak akan mampu bersentuhan langsung dengan sinar ultraviolet tersebut. Cahaya matahari yang menyentuh kulit kita sehari-hari sudah merupakan hasil dari penyaringan dari ozon, sehingga sudah tidak berbahaya lagi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global sudah banyak dirasakan saat ini. Beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami curah hujan yang sangat rendah sehingga terjadinya krisis air atau disebut dengan kekeringan. Sedangkan di daerah lainnya masalah curah hujan yang sangat tinggi sehingga menjadikan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kita tentu sudah lama merasakan betapa panasnya cahaya matahari menyengat. Ini adalah salah satu dampak dari nyata dari pemanasan global ini. Karena mari kita katakan stop pada global warming dan jadilah sahabat bumi. Teman-teman yang saya banggakan, global warming bisa disebut suatu sejarah terburuk yang dialami oleh bumi sejak terbentuknya hingga sekarang. Kita semua mungkin akan tercengang sekali dan begitu khawatir ketika sudah melihat akibatnya yang ditampilkan dalam film. Saya juga pada awalnya tidak menyangka akan seburuk itu, yang berdampak terhadap seluruh kehidupan di muka bumi ini, baik itu manusia, hewan, hingga pada tumbuhan sekalipun. Celakanya, negara kita penyumbang emisi gas karbon dioksida terbesar setelah Australia, Cina, benar-benar telah mencoreng muka Indonesia di mata dunia internasional. Ternyata bukan dari industri, melainkan dari pembakaran hutan yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 hingga sekarang. Lanjut terjadi. Mau apa lagi? Yang bisa kita lakukan adalah mencari solusi meskipun hanya kecil yang bisa kita lakukan sendiri agar pemanasan global dapat diperlambat, karena kabarnya pemanasan global akan tetap terjadi. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu misalnya 1. Berhemat energi, seperti dalam penggunaan bahan bakar minyak, listrik. Jangan pakai alat elektronik yang kalau tidak jelas kebutuhannya. Yang kedua yaitu menggunakan kendaraan bermotor
seperlunya saja. Yang ketiga yaitu mengurangi pembakaran, misalnya pembakaran sampah, dan hindari juga pembakaran hutan. Yaitu penghijauan hutan. Setidaknya kita melakukan penanaman pohon di beberapa pohon di lingkungan sekitar kita, seperti yaitu di sekolah maupun di area rumah kita. Yang kelima yaitu hindari penggunaan bara secara mubazir. Yang keenam yaitu untuk ekosistem laut, hindari perusakan karang dan pencarian ikan dengan merusak, yaitu penggunaan bom atau semacamnya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini menjadi bahan pemikiran kita bersama dan menjadikan kita mengambil keputusan yang tepat untuk memberikan solusi sekecil apapun sehingga dampak global warming dapat diminimalisir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.